Kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, tentunya sedikit demi sedikit harus mengetahui apa itu Islam. Diambil dari kata apa, artinya apa, makna Islam itu apa, akidah Islam itu apa, keyakinan Islam. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang Islam yang benar-benar mantap dengan keimanan kita, dengan kepercayaan yang kita pegang, mantap. Karena apa? Mengetahui tentang dibalik makna Islam atau tentang akidah Islam, keyakinan Islam. Ya. Islam itu diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Artinya patuh, tunduk, pasrah. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Islam juga bisa diartikan dari kata salima, artinya selamat. Kita sebagai orang Islam ini harus meyakini bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Agama yang benar adalah agama apa? Islam. Selain agama Islam bagaimana? Selain agama Islam bukan urusan kita. Kita wajib, kita harus meyakini dengan mantap bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Iya, tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh ragu, iya, tidak boleh semua agama benar, hanya yang paling benar Islam. Tidak, kita harus pede, harus mantap bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Selain agama Islam, kita wajib mempercayai bahwa selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita juga harus bertoleransi. Kalau kita mantap dan yakin dan berani mengucapkan dengan pede bahwa agama yang kita anut ini, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam ini adalah agama yang benar. Kita juga harus bertoleransi kepada selain agama Islam. Kita harus bertoleransi apa? Mereka selain daripada agama Islam, pemeluk agama lain, meyakini bahwa selain daripada agama mereka juga yang paling benar hanya agama mereka. Kita harus akui itu. Jadi kita juga tidak boleh egois. Tidak boleh egois bagaimana? Kita maunya agama kita yang paling benar, tapi kita tidak mau dicap sebagai agama yang tidak benar oleh orang yang selain daripada agama kita. Ya, jadi sah-sah saja selain daripada agama Islam mengatakan bahwa selain agama yang dianut pada individu setiap orang, meyakini bahwa hanya agama dialah yang paling benar, selain agama dia salah. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya enggak? Nah, tentunya juga ini sesuai apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya agama Islam sajalah yang diridhoi oleh Allah. Hanya agama Islam sajalah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain agama Islam ditolak. Kita wajib meyakini itu. Ya, tentunya kita harus bertoleransi kepada agama selain agama Islam. Ya. Cukup kita tidak menyakiti mereka selain agama Islam. Cukup kita tidak mengganggu keluarga mereka, mengganggu individu setiap agama, setiap orang masing-masing. Cukup kita tidak merusak tempat ibadah mereka. Tentunya boleh nggak kita bergaul dengan selain kaum muslimin? Boleh kita bergaul dengan agama siapapun, berbisnis dengan selain pemeluk agama Islam, boleh. Berteman dengan orang yang selain beragama Islam, boleh. Ya kan? Boleh. Tapi urusan hati, urusan akidah, urusan keyakinan, ingat, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi kalau udah urusannya agama, sudah. Kalau sudah urusannya keyakinan, sudah urusannya kita.
Tapi urusan bisnis, berdagang, berteman, bergaul, silahkan dengan siapapun, tidak apa-apa. Ya, tentunya harus didasari dengan keyakinan-keyakinan yang kuat, ya, supaya kita tidak terbawa oleh agama selain agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Agamanya namanya Islam, penganutnya namanya Muslim. Orang yang tunduk, orang yang pasrah, atau orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi itu yang namanya Islam. Kemudian di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah disebutkan bahwa yang dinamakan Islam itu al-iqraru bil lisan. Lisannya mengucapkan, ya, lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Nah, ketika lisannya sudah mengucapkan wa tasdiqu bil qalb, hatinya meyakini. Meyakini apa? Meyakini bima jaa bihi nabiyuna Muhammad Rasulullah SAW huwa haqqun wasidqun. Apa saja yang datang melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu benar-benar hak, itu benar-benar benar. Ya, jadi kita harus meyakini bahwa yang dinamakan Islam itu, ya, itu kita harus meyakini di hati kita. Setelah lisannya bahwa iqrar, ya, mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW utusan Allah. Hatinya juga harus mempercayai bahwa semua yang datang lewat Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu pasti benar. Tidak boleh mencela-mencela. Artinya apa? Mencela-mencela. Mencela-mencela itu setengah, kayaknya ini yang datang lewat Nabi Muhammad itu setengah benar, setengah salah. Itu tidak bisa dinamakan Muslim yang kafah. Tidak bisa dinamakan orang Islam yang benar-benar mantap, ya. Orang yang benar-benar mantap, apapun itu yang lewat Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu pasti benar. Kemudian tadi saya mengatakan tidak boleh mencela-mencela, ya. Contoh misalnya yang lewat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling mulia, mukjizat yang paling istimewa, yaitu Al-Quran, ya. Yaitu Al-Quran. Itu semua isi dari semua kandungan Al-Quran itu pasti benar. Dan kita sebagai umat Islam wajib mempercayai isi daripada kandungan Al-Quran pasti benar. Wajib meyakini. Kalau ada orang kok meyakini sebagian Al-Quran tidak benar, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Maka perlu dipertanyakan keislamannya. Karena apa? Tidak meyakini semuanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Contoh kecil nih, ya. Contoh kecil teman-teman nih. Orang ini wajib mempercayai bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ya. Kok ada orang ditanya tentang sholat hukumnya apa, dia jawabnya sholat hukumnya nggak wajib. Itu bisa keluar dari keislamannya, bisa keluar dari keimanannya. Makanya hati-hati. Ya. Ada 2 jawaban yang bisa membedakan antara orang ini bisa tetap Islam, tetap iman, atau bisa dia keluar dari keimanannya atau keluar dari keislamannya. Contoh, ada orang ditanya, Mas, sholat hukumnya apa? Oh, sholat hukumnya wajib. Kenapa Anda nggak sholat? Lagi males. Ini tetap dihukumi orang Islam. Ini tetap dihukumi orang Islam. Ketika dia meninggal dunia, dikuburkan di kuburannya kaum muslimin, orang-orang Islam. Tapi kalau ada orang ditanya, Mas, kenapa nggak sholat? Oh, sholat hukumnya nggak wajib. Ini kalau mati, jangan dikuburkan di kuburannya orang Islam. Dikuburkan selain di orang Islam. Karena apa? Keimanannya sudah rusak. Keislamannya sudah rusak.
Iya. Malah ada yang mengatakan orang semacam ini sudah keluar dari keimanannya, keluar dari keislamannya. Artinya apa? Murtad. Karena apa? Meyakini sholat itu hukumnya nggak wajib. Sedangkan di dalam Al-Quran, sholat hukumnya apa? Wajib. Jadi, jangan sekali-kali kita mempercayai, oh kalau Al-Quran sebagian ini benar, tapi kalau ini salah. Enggak. Jangankan sebagian, seayat saja kita tidak boleh mengingkari isi daripada kandungan Al-Quran. Apalagi apa? Sebagian. Ya. Ini Islam wajib. Nah. Kemudian aqidatul Islam, keyakinan Islam di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah juga disebutkan al-aqidatul Islamiyah hiya al-umurul lati ya'taqiduha ahlul Islam ayyadzimuna bisihatiha. Yang dinamakan akidah Islam, keyakinan Islam, yaitu perkara-perkara yang diyakini oleh pemeluk agama Islam tersebut meyakininya dengan mantap. Jadi perkara-perkara yang ada dalam keagamaan kita ini, perkara-perkara yang ada dalam agama kita nih, agama Islam, kita harus meyakini sebagai pemeluk agama Islam ini pasti benar. Iya. Dan meyakininya bukan tanggung, meyakini dengan mantap. Yang masuk akal atau yang tidak masuk akal. Yang masuk akal atau yang tidak masuk akal. Tentunya ada perkara-perkara di dalam agama kita yang nggak masuk akal. Tetap wajib kita yakini dengan mantap. Contoh yang masuk akal, contoh seperti ada ayat di dalam Al-Quran, sekarang yang sudah terbukti ya, yang di dalam surat Ar-Rahman kalau tidak salah. Iya. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua laut ya. Yang satunya adbun, tawar, yang satunya milhun, apa? Asin. Tapi keduanya bertemu tapi terpisah. Ya, sekarang sudah dibuktikan ada laut yang setengahnya tawar, setengahnya asin. Ya. Mereka bertemu tapi tidak tercampur. Sekarang sudah dibuktikan, masuk akal. Sudah 1400 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan lewat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya kan? Nabi Muhammad tentunya waktu itu juga teknologi belum secanggih ini, tapi Al-Quran sudah mengatakan begitu. Sekarang sudah terbukti, masuk akal. Ya kan? Ya. Kemudian yang masuk akal lagi apa? Seperti minuman keras. Kenapa sih minuman keras harus diharamkan? Ya karena dampak madharatnya, dampak kejelekannya, dampak keburukannya nyata. Ya kan? Makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak masuk akal apa? Contohnya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya kan? Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai tembus ke langit satu, terus sampai Sidratul Muntaha, sampai Arsy, sampai ketemu ma la ya'rifuhu illallah. Tidak ada tempat yang mengetahui Allah dan Rasulullah SAW. Ya kan? Bertemu hanya satu malam. Ditempuh perjalanannya hanya satu malam. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi ini yang nyatakan Allah di dalam Al-Quran. Kita wajib percaya nggak? Wajib. Jadi yang masuk akal atau yang tidak masuk akal, kita sebagai pemeluk agama Islam wajib mempercayainya. Ya kan? Nah, kemudian juga dikatakan al-Islam nidhamu syamil li jami'il hayah. Islam itu mengatur aspek dalam kehidupan manusia. Islam itu mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia. Itu Islam. Jadi apapun kita diatur oleh Islam. Kita kan ibadah diatur nih oleh Islam. Tata caranya sholat, tata caranya ibadah, tata caranya apapun, ya kan? Bukan hanya ibadah yang kita diatur oleh Islam. Bahkan kehidupan kita pun diatur oleh Islam. Ini istimewanya Islam. Tidak ada satu agama yang sempurna ini. Tidak ada agama yang begitu luar biasa dalam aturannya. Dalam berkeluarga diatur oleh Islam. Dalam berdagang diatur oleh Islam. Dalam berbisnis diatur oleh Islam. Ya kan? Dalam bergaul diatur oleh Islam. Dalam mendidik anak diatur oleh Islam. Menjadi orang tua diatur oleh Islam. Iya kan?
dalam bertransaksi diatur oleh Islam. Semuanya diatur oleh Islam. Sampai kita di kamar mandi pun diatur bagaimana tata caranya kita di kamar mandi. Sampai kita mau tidur diatur bagaimana tata cara doa sebelum tidur oleh Islam. Jadi Islam itu dari mulai kamu bangun tidur sampai mau tidur lagi diatur oleh agama kita. Seperfect ini agama. Mudah-mudahan kita selalu dalam keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keistiqomahan dalam beragama ini.